Tuhan kebaikan dari apa yang akan beliau sampaikan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Afwan tadi sudah disampaikan kurikulumnya Ustaz. Alhamdulillah ternyata Ustaznya memang lebih muda dari ibu semua ya. Kalau ibu di depan ini cerita jelang 50 tahun atau mama muda ya. Insya Allah kita semua sudah siap untuk mendapatkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz dengan materi The Blossom Mom, menjadi mempesona sebagai istri dan menginspirasi menginspirasi untuk anak. Tafadhol Ustaz, waktu dan kesempatan saya sampaikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amil ma'al. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusfiku qulub wa tanqaliqu biha al-usub wa taliqu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Korlas ya, komite ya, dari sekolah Alam Karawang, terkhusus yang menjadi narahubung yang memberitahu saya untuk hadir di sini. Ibu Anggun yang mana? Oh, terima kasih Ibu. Baik, dan ibu-ibu. Kenapa itu? Yang dicintai, yang kami cintai, dan semoga ibu-ibu juga bisa mulai mencintai saya. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita ke tempat ini. Sebelumnya disclaimer, saya memang agak bermasalah dengan kesehatan 3 hari. Tapi begini, Tuhan itu, Allah itu cinta kontradiksi. Kalau orang miskin, kontradiksi dia dalam amal soleh adalah bersedekah. Maka tidak ada sedekah yang paling dicintai Allah yang keluar dari sedekahnya orang yang sebenarnya hitung-hitungan matematisnya dia kekurangan. Maka ketika kita merasa nggak enak badannya harusnya istirahat. Tapi kan udah deal loh hari Senin ke aula Saka. Maka kita bisa jadikan itu alat untuk dicintai Allah. Dalam perjalanan ya Allah, ini kan sebenarnya aku sakit. Kebutuhan orang sakit adalah istirahat. Tapi sedikit pun tidak mengurangi saya untuk hadir ke sana. Tolong majelisnya nanti berkahi, majelisnya ridhoi, majelisnya cintai. Sesederhana apapun majelis kita dihadiri oleh, jangankan oleh orang-orang solehah, sependosa semua saja kita. Tapi kalau pas pulang-pulang itu dapat ridho Allah, dapat kasih sayang Allah, maka tidak ada pertemuan yang sederhana ketika sesuatu yang paling istimewa dalam kehidupan itu berhasil kita dapatkan. Maka tak ada harapan lain. Semoga pertemuan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pencerahan dan kebaikan-kebaikan. Terkhusus berkahnya ketulusan ibu yang hadir ke sini bukan karena di rumah nggak tahu mau ngapain dan nanti kesana, tapi benar-benar ada pikiran yang terbuka bahwa jangankan kita yang masih punya dosa, sehebat apapun kita tetap butuh bertemu dengan orang baik lainnya. Sekuat misalnya, sebesar apapun kapasitas handphone ibu, tetap aja dia butuh waktu untuk merecharge. Coba cari handphone yang dia nggak butuh di recharge seumur hidup.
Tidak ada. Bahkan ini juga Tuhan tampakkan pada keadaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu usia anak-anak sudah disamperin malaikat Jibril untuk dibelah secara spiritual, karena Nabi dia dalam keadaan sendiri harus mengubah keadaan masyarakat dan menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka lebih berat apa nih? Kira-kira begini, Pancasila itu kan sudah kita sepakati. Tiba-tiba bulan Agustus ini ada satu orang yang dia tiba-tiba teriak ganti Pancasila. Pancasila itu sesat. Kebenaran adalah apa yang aku bawa ini. Kira-kira kalau ibu nanti di Karangpawitan itu ada bupati upacara, tiba-tiba ibu naik ke atas terus bawa ganti Pancasila. Kira-kira ibu bertahan selamat berapa lama? Bisa jadi detik itu keluarga ibu harus menemui ibu di Kapolres terdekat. Nah ini Nabi Muhammad, maka yang harus dilakukan jiwanya nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Karena kalau ada kotoran sedikit pun, Nabi akan dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan Nabi hadir sendirian, dia yang akan merubah keadaan dunia ini. Sehingga jilbab-jilbab yang sangat menawan ini hadir menjadi bagian dari fashion kita karena ajaran baginda Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saja yang sudah sehebat itu, ada kalanya beliau suntuk, perlu mericas dirinya, lalu diberilah teman karib dalam perjuangan, yang temannya itu nggak kaleng-kaleng, langsung malaikat paling mulia yang pernah Allah ciptakan di antara miliaran malaikat, yaitu malaikat Jibril. Lalu support sistemnya bukan motivasi dari seseorang, tapi langsung motivasi dari Sang Pencipta berupa kalamnya. Maka ya seberat apapun terlewati ketika support sistemnya langsung Sang Penguasa melalui orang-orang lain. Nah, kita bukan nabi yang dari lahir udah banyak kotoran dalam hati kita. Ada ego itu tertanam dalam jiwa kita. Yang nggak soleh-soleha banget, yang kadang sering sebel sama suami. Kalau anak boleh nggak sebel sama ibu? Tak boleh, kan durhaka. Tapi kenapa istri merasa tidak durhaka ketika sebel sama suaminya gitu? Jadi menuntut hak itu lebih gampang daripada menuntut kewajiban. Karena anak, kamu jangan jadi anak yang durhaka ya. Untung anaknya gak jawab, wah mama juga agak durhaka sama ayah. Jadi pertemuan seperti ini memang dibutuhkan. Kalau ulama-ulama, mereka itu kan kerjaannya kayak hampir 24 jam itu ibadah. Istirahatnya ya supaya punya tenaga untuk melanjutkan kegiatan mulia berikutnya. Jam 2 bangun, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat. Habis itu subuh berjamaah, habis subuh ngajar santrinya, sholat duha sampai syuruk, sholat subuh sampai syuruk, sholat syuruk, sholat duha. Ntar jam berapa lagi ada undangan kajian dan sebagainya. Kalau ketemu ulama, karena energi positifnya besar, kita nggak mampu, malu untuk menggibahi tetangga kita itu malu. Maka kalau sekarang misal muncul Ustaz Abdul Somad, kita kesana semua nih, saya ditinggal. Kenapa? Energi keimanannya, pancarannya luar biasa. Sehingga ketika kita datang, jangankan bersentuhan, di dekatnya saja kita merasakan sesuatu yang berbeda, merasa mendapatkan anugerah Allah melalui orang-orang saleh. Lalu apa yang kita ucapkan ketika ketemu orang yang anggap kita baik? Nah, doain ya. Nah, jadi interaksinya itu adalah interaksi vertikal, interaksi kebaikan, interaksi kebermanfaatan. Itu pun mereka tetap butuh mericas dirinya. Padahal kalau kita mikir, ya bukannya semua kegiatannya itu berupa recharge. Tetap aja manusia itu butuh ketemu orang yang di atas dia. Apa yang dilakukan para ulama biasanya? Mendatangi gurunya, lalu beliau hanya sekedar bertemu saja. Walaupun ulama-ulama itu sudah sekali bernasihat. Ustaz Abdul Somad sering itu di postingannya bilang, alhamdulillah tenang hati ini setelah ketemu ulama ini. Padahal kerjaannya sedikit sekali, mungkin penyimpangan-penyimpangan itu. Tetap saja butuh orang lain untuk melakukan tukar energi, sirkulasi energi. Seperti ruangan ini.
jiwa kita itu seperti ruangan ini. Kalau tidak ada jendela, tidak ada AC, ya lama-kelamaan habis stok oksigen itu. Sebaik apapun ruangan ini dipersiapkan. Karena sunnatullah orang itu melakukan sirkulasi energi dalam diri. Jadi Ibu, ini masih mukadimah ya Ibu. Masya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan aturan berbicara. Itu bukan aturan MC memulai pembicaraan setelah salam, penghormatan, lalu ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kita. Bukan. Itu adalah aturan hidup yang tak sering memuji Allah di awal harinya, di akhir harinya. Maka dia sebenarnya sudah melenceng dari aturan-aturan itu. Orang yang kalau jiwanya itu tidak terbangun rasa syukur yang kuat, maka seberapapun angka uang kita, dia nggak akan ngasih rasa makna yang berarti di jiwa kita. Mungkin awal-awal kita punya iya, tapi lama-kelamaan kok makin hari hidup saya merasa kosong ya. Kok merasa kayak gini-gini aja ya. Coba buka Shopee, buka TikTok live, belanja, pas belanjaannya datang juga biasa saja. Pas misal suami udah kasih fasilitas untuk saya ikutan kelas memasak, pas udah ikutan juga gak perlu tuh hati saya. Memang ke mall udah jalan-jalan tiap minggu sama anak-anak, juga pas balik ke rumah lagi ngerasa kosong lagi, gelisah lagi. Tubuh kita ini punya part-partnya. Ada part fisik yang memang itu bisa salah satunya diselesaikan kepenatan-kepenatannya memakai uang, memakai hal-hal yang bersifat materialistik, tetapi juga ada part softwarenya, ada jiwanya yang uang nggak bisa tuh, kecuali uangnya ada alasan untuk memberikan makna ke dalam hati kita. Misal disumbangkan, dipakai untuk kebutuhan orang lain. Nanti Tuhan akan mengirim energi ke hati orang yang menyumbangkan. Tetapi selama kekosongan itu diselesaikan dengan cara pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat wisata, cari kegiatan-kegiatan, lalu kita masih merasa kok masih kayak ada yang kurang ya. Memang itu bukan solusinya untuk hal-hal yang sifatnya software, jiwa, hati, perasaan, dan pikiran itu. Nah yang pertama, marilah jadi orang itu yang kaya syukurnya. Nabi itu ajarkan Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satunya minta dikasih hati yang selalu bisa berzikir kepada Allah, dikasih hati yang bisa syukur, karena percuma. Maka sekarang kalau misal 10 tahun yang lalu peningkatan jumlah pemasukan keluarga saya meningkat 100%, maka perhatikan juga rasa syukurnya saya kepada Allah itu juga ada peningkatan minimal sepeningkatan jumlah materinya atau enggak. Karena kalau enggak akan selalu menimbulkan problem. Maka dalam dunia parenting itu sebenarnya yang paling dibutuhkan anak dalam rumah itu yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah keberadaan orang tua yang bersyukur dua-duanya. Silahkan hafalkan semua teori tentang tumbuh kembang anak. Tapi kalau hati orang tuanya sulit bersyukur, maka dia akan kesulitan mengimplementasikan teori yang sudah belajar. Kenapa? Tidak ada kelapangan hati, tidak ada jiwa yang bersinar kalau dia tak punya rasa syukur. Rasa syukur bisa didapatkan kalau kita itu accept, terima. Maka kalau sekarang semua orang punya problem dengan perilaku suaminya, dia nggak akan selesai sampai seumur hidup. Yang harus kita lakukan adalah menerima enggak terhadap keadaan itu. Kadang yang jadi masalah itu begini, air mata itu ketika dia mengalir seolah-olah kita nggak terima. Ya Allah, kok aku dibikin nangis, kok aku dibikin sedih sih. Padahal kalau kita menerima rasa sedih itu, hidup itu nyaman-nyaman saja. Karena ketika kita nangis, ya berarti sekarang saya lagi butuh nangis. Maka air mata ini anugerah. Saya sering bilang, tiap individu, tiap orang itu punya jatah air mata yang Tuhan sudah sediakan. Mau hidupnya dalam keadaan kaya raya, dia tetap akan punya jatah air mata. Mau apalagi yang memang kekurangan, pasti punya jatah air mata.
Tugas kita sebagai hamba adalah terima air mata itu sebagai bagian dari hidup. Jangan ketika kita nangis, kan kita nangis kadang masih ambil handphone kan. Terus lihat status orang. Ya Allah, yang lain kok anugerahkan bisa ketawa-tawa main, sedangkan aku cuma bisa nangis di sini. Itu dua masalah kejadian. Problem pertama penyebab kita menangis, problem yang kedua mengutuk air mata yang turun itu. Padahal kalau air mata itu sampai tertahan untuk keluar, depresinya akan nambah karena sampah emosinya nggak berhasil dibuang. Maka dua tuh, air mata itu membuat kita makin terpuruk dan makin jadi sampah emosi, atau air mata itu menjadi pembuangan sampah batin kita. Maka Tuhan tuh kalau nangis gini, ya Allah sedih banget sambil nangis. Aku nangis ini sama sekali tidak untuk menunjukkan keluhan-keluhan apapun kepadamu. Tidak ada satupun yang aku ingin protes lewat air mata ini. Tapi air mata ini keluar karena manusiawi, ada rasa sesak yang aku rasa di dada. Tetapi ya malu, gak pantas kalau aku mengeluarkan air mata ini untuk protes kenapa aku dikasih hidup yang seperti ini. Karena kalau mau jujur, sekarang saja adanya nafas, adanya 2 ginjal yang gak harus cuci darah, padahal ibu-ibu gak pernah menjaga makanan. 80-90% konsumen seblak itu adalah ibu-ibu. Bapak yang semuanya olahan-olahan itu yang doyan ibu-ibu. Bapak itu mungkin cukup makan, ada kopi, ada sebatang rokok, selesai sudah gitu. Tapi kok Tuhan bisa kasih kekuatan itu bukan campur tangan kita, itu karena Allah masih sayang. Dan Allah anugerahkan sayangnya melalui sebenarnya tubuhmu sudah harusnya rusak. Tapi karena aku masih sayang kamu, melalui kesehatan aku akan kasih kamu tetap. Maka air mata itu jangan dijadikan alat untuk mengeluh kepada Allah. Itu akui saja manusiawi, Allah aku benci, aku sebel. Tapi ini bukan bentuk protes. Aku terima air mata ini. Aku berterima kasih kepadamu. Itu Tuhan lihatnya demen, senang. Di lain tempat orang yang sedang menangis, sedang mengutuk keadaannya, di lain tempat orang ini kok ridho dengan tangisan yang aku kasih. Habis itu angkat tangan. Maka tangan yang sudah ditengadahkan kepada Allah itu menjadi tangan yang ajaib untuk menyeka air mata. Jangan main sekali itu. Tunjukkan dulu ke Allah, ini tanganku sedang menengadah ya. Jadikan tanganku yang setelah menengadah ini sangat efektif untuk menghapus kesedihan. Itu langsung ada cahaya di tangan. Penelitian itu menunjukkan ada foto namanya foto aura. Foto aura itu Tiflan fotografi namanya, penemunya beliau dari luar. Orang yang habis berdoa difoto sama orang yang sebelum berdoa difoto. Ternyata tangannya itu muncul aura cahaya. Foto auranya agak mahal, 500 ribuan lah. Kalau kita mau tahu warna aura kita itu apa. Jadi jangan main-main. Siapapun yang menghadap ke Allah pasti dapat percikan cahaya. Siapapun, mau pendosa mau tidak, kalau sudah bertamu kepada Allah, dia minta dukungan sama Allah, pasti pulang tuh gak pernah akan ada yang sia-sia. Maka pertama, puji syukur itu benar-benar aturan hidup. Dia bukan aturan orang muqaddimah berbicara. Yang kedua, ini masih muqaddimah ya Bu. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salawat ini menjadi penting. Salawat ini menjadi penting untuk menunjukkan masih ada loh ikatan batin antara aku umatnya Muhammad dengan pemimpinku Nabi Muhammad.
salah satu cara terbaik untuk menjadikan anak kita soleh solihah adalah ajarkan bahwa anak kita ke guru, yang guru itu punya sambungan kuat dengan baginda suci Nabi Muhammad. Itu penting untuk menjadikan anak kita benar-benar punya keberkahan dalam kebaikan. Walaupun dia nanti jadi pejabat, jadi orang yang punya wewenang, memegang uang rakyat banyak, tapi dia nggak akan berani satu rupiah pun mengambil yang bukan haknya, dengan syarat ada kucuran cahaya, ada sambungan cahaya yang tersambung antara dirinya dengan baginda Nabi Muhammad. Karena kalau urusan pengetahuan, kita dimanapun sekarang bisa mendapatkan pengetahuan. Itu yang korupsi itu berpendidikan. Tapi satu, kalau tidak ada hubungan batin yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad, dari kucuran guru-guru yang punya sambungan batin kuat dengan baginda Nabi Muhammad, maka sangat dikhawatirkan ilmu itu masih berguna ketika dia masih usia sekolah. Tapi ketika nanti sudah punya jabatan, ternyata cahaya keberkahan ilmunya sudah pudar, maka dia berani mengambil uang. Karena orang itu sudah kalau nggak punya sambungan cahaya dengan baginda Nabi Muhammad, maka perilakunya itu nggak masuk akal. Kalau dia itu berbuat jahatnya itu nggak masuk akal. Maka dikatakan surga itu sesuatu yang belum pernah Anda lihat, belum pernah Anda rasakan, belum pernah Anda dengarkan keindahannya. Nggak masuk akal. Maka perilaku orang penghuni surga biasanya di dunia sudah nggak masuk akal baiknya. Kok bisa? Kalau Ramadan kan biasanya dijelaskan. Imam Syafi'i hatam Al-Quran itu sehari 2 kali, malam sekali, siang sekali. Kita yang dengar nggak masuk akal ya. Kita aja suami sudah cair THR-nya belum selesai 30 juz. Kan tandanya udah mau lebaran. Nah ini kok sehari sekali, malam sekali. Ada orang yang dia semalaman sholat malam gitu. Terus Nabi Muhammad diceritakan sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad itu nggak punya dosa, maksum. Tapi kalau nangis minta ampun, jenggotnya ini sampai basah, sampai bawah tempat dia sujud itu juga ada tetesan-tetesan air mata. Kok bisa segitunya ya orang sholat itu? Nggak masuk akal. Maka hadiahnya juga nggak masuk akal. Tapi neraka juga nggak masuk akal panasnya, dan penghuninya juga sering nggak masuk akal. Kok berani ya dia bisa bakar ibunya sendiri? Dia itu gajinya gede, tunjangannya ratusan juta, semua anaknya dan di cover oleh negara. Kok bisa dia bisa korupsi ratusan miliar, bahkan angkanya triliunan? Nggak masuk akal gitu. Apalagi yang dibutuhin sih, tabungannya banyak, nanti usia pensiun dia dapat uang pensiunnya lebih daripada cukup. Terus dia kok masih bisa tega mengambil uang yang bukan haknya? Masuk akal nggak ya seperti itu? Maka nanti api yang membakarnya juga nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa merepresentasikan panasnya api neraka. Untuk orang-orang yang perilaku buruknya udah nggak masuk akal. Kalau masih kadang kesiangan sholat subuh sesekali sebulan sekali karena semalam harus begadang nah itu masih agak masuk akal. Subuh ada nggak bangun jam 5 itu masih masuk akal. Hukumannya juga masih akan masuk akal lah dimaafkan Allah ya. Tapi kalau udah nyolong uang ratusan juta rakyat Indonesia yang harusnya dipakai pada orang-orang yang membutuhkan, itu udah sangat bahaya sekali. Bahaya sekali. Dia udah mulai nggak masuk akal. Baik, jadi sambungan hati kepada Nabi Muhammad ini wajib, karena dia yang akan jadi penyempurna kekurangan kita, penyempurna kekurangan kita. Sholawatnya itu jangan dikit, sholawatnya agak dibanyakin, minimal 1000 lah ulang-ulang sebut nama Muhammad. Karena dalam keadaan Anda
suaminya bekerja nyaman. Tabungan mungkin tiap tahun selalu bisa nambah di rekening. Sedangkan Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, beliau gak ingat keluarganya dan istrinya. Beliau malah sebut umatku, umatku. Nah giliran kita sekarang yang kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad 10 rahmat kata Nabi untuk orang yang membaca sholawat kepadaku sekali. Kalau kita masih kesulitan, sedangkan nama kita itu sebenarnya terkumpul ketika Nabi Muhammad ucapkan umat. Maka kalau ada yang namanya Sri, maka itu seolah-olah Sri, tolong selamatkan Sri. Aku nggak mau dia keluar dari ajaran itu. Aku nggak mau dia tidak ada dalam satu barisan itu nanti. Aku tidak mau dia ditemukan bukan di surga. Aku tidak mau dia terjerumus di api neraka. Nabi Muhammad ucapkan itu ketika nafasnya sudah ada dalam tenggorokan. Sedangkan kita diucapkan, diperintah untuk baca sholawat masih diganjar lagi dengan ampunan, dengan rahmat. Masa iya kita nggak mau menjadi orang yang banyak sekali keluar dari lisan ini bacaan sholawat untuk Nabi. Maka yang kedua kalinya muqaddimah sholawat ini dia betul-betul punya makna. Ini turun-temurun dari ulama kita agar mengingatkan umat di setiap acara itu, bukan mengingatkan aturan dari pembicaraan, tetapi mengingatkan kita hidup itu satu harus bersyukur kepada Allah, yang kedua harus punya ikatan kuat dengan baginda Nabi Muhammad. Baik, itu sudah mukadimahnya. Sekarang amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, silakan tarik nafas kalian dulu dari hidup. Hembuskan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku hadir ke tempat ini ya Allah, mengharap ridho-Mu. Isi hatiku dengan cahaya yang berlimpah ruah, dan jadikan aku pulang dari tempat ini dalam keadaan bersih dari dosa. Tarik lagi nafas panjang dari hidup. Hembuskan ucapkan Alhamdulillah, saya bahagia hari ini. Tarik lagi nafas panjang, penuhi perut dengan oksigen. Ucapkan makasih ya Allah. Bikin hati ibu tersenyum, bikin hatinya tersenyum. Bikin Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Tarik lagi nafas panjang dari hidup. Hembuskan lalu tersenyum, hembuskan lalu tersenyum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judulnya apa ya Pak kemarin? The Blessing Mom. Mama yang dirahmati Allah, ibu yang diberkahi Allah, itu namanya The Blessing Mom. Beda air yang dibacain Bismillahirrahmanirrahim dengan air yang gak dibacain Bismillahirrahmanirrahim, maka isi dari keberkahan keduanya menjadi berbeda. Nah kita ingin para ibu-ibu itu menjadi ibu yang benar-benar dapat kucuran berkah dari Allah. Karena ketika ibu mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah, maka yang akan dapat untung semua yang ada di rumah. Yang akan dapat untung semua yang ada di rumah. Berikutnya di bawah judul itu menjadi ibu yang mempesona. Istri yang mempesona. Ibu yang inspirasi. Karena peran ibu di rumah itu dua. Satu, menjadi mama untuk anak-anak, dan menjadi istri untuk suami. Yang kadang peran untuk suami ini kadang agak diabaikan karena udah gak ada rasa penasaran. Aku udah tahu dia modelannya kayak apa. Sehingga gak mau meningkatkan kualitas hubungan. Harusnya kan makin lama bertemu makin berkualitas. Tapi keadaan rata-rata kita makin lama dia makin gak menarik. Lebih cakep Ustadz tadi namanya Emron Muhammad dibandingkan contoh doang. Itu contoh saja. Karena tadi itu ini ya Bu.
jadi istri yang baik buat suami, maka sebenarnya selesai urusan parenting. Selesai. Gak usah butuh tahu teori-teori. Anak akan secara organik tanpa ada pupuk-pupuk yang inorganik, yang anorganik, dia akan tumbuh tanpa ada pengetahuan. Anak bayi harus butuh protein hewani, MPASI itu yang baik apa saja. Kita adalah produk yang tanpa teori-teori macam-macam. Hidup sampai sekarang. Ini ibu-ibu semua, guru-guru itu yang mungkin usianya 35-40 itu juga bukan masih belum ada internet. Jadi nggak ada yang mereka yakini dan itu salah dari dunia kedokteran. Mereka lakukan itu. Dan yang terjadi apa? Tangguh nggak orang dulu daripada sekarang? Maka yang penting itu sebenarnya bukan teori apa yang kita punya, tapi keadaan energi suasana apa yang hadir di rumah. Rumah saya ini, kalau saya kasih label merek, kira-kira jadi rumah apa? Rumah tempat berantem antara aku dan suami, mendebarkan permasalahan-permasalahan kecil, tapi itu mengganggu batinku. Atau ini jadi rumah taubat, atau ini jadi rumah duha, karena duha gak pernah absen di rumahku. Atau jadi rumah istighfar, atau jadi rumah syukur. Itu pilihan. Ada nggak energi itu? Maka kalau yang positif-positif itu ada, ibu akan sesuai dengan teori-teori yang ada. Anaknya jatuh, ya nggak sakit ya nak. Kenapa? Hatinya penuh dengan rasa syukur, lega, menerima semua keadaan. Dia orang rumah tobat, rumah istighfar, nggak marah-marah. Ibu kalau marah-marah ke anak, sering marah-marah ke anak, itu sudah fix. Ibu sebel sama suami. Selesai. Bayangin gini nih. Ini bayangin ya. Ibu kira-kira pernah nggak pengen sesuatu barang? Pengen banget. Yang kalau suami nggak beliin, saya akan ngambek. Tapi kalau suami beliin, saya akan bahagia. Pernah nggak yang ada di kondisi itu? Kalau misal pernah, terus suami alhamdulillah ngebeliin, suami ngebeliin, kan kebahagiaan membeli tuh, yakin ya. 3 hari dari Anda mendapatkan barang itu, anak Anda akan turun drastis. Ancaman dimarahin orang tua dengan kesalahan yang sama. Terus keluhan istri sebagai suami yang capek mengurus anak sudah akan berkurang 1000 kata untuk disampaikan kepada suami. Aku kan udah urus anakku, kamu enak mah. Gak tahu tapi anak kamu aktif banget kayak gitu. Itu kan berarti bukan yang ada di sini yang menentukan baik buruknya kita itu. Tapi pastikan dulu yang ada di sini itu sudah siap mengeksekusi ilmu pengetahuan. Maka sekarang kalau seandainya saya adalah seorang chef yang sangat berpengalaman dalam memformulasikan masakan, maka yang harus kita lakukan pertama adalah satukan dulu mindsetnya. Ibu-ibu di sini siap memasak nggak ketika sampai rumah? Kan masih ada yang nggak suka masak. Orang udah ada gretok gitu. Apalagi udah capek seharian. Nah, yang ketawa duluan itu ini oknumnya. Terus dikasih resep memasak. Sebenarnya resep ini belum nggak bagi orang yang nggak suka masak. Jadi jangan belajar masak dulu dah gitu. Belajar apa sih kira-kira manfaat dari masak itu? Gimana caranya dia suka masak? Karena kalau enggak, ibu terpaksa, oke dari tadi pertemuan suruh ABCD, saya praktekin, awas saja kalau nggak berhasil. Itu kan udah nggak suka masak ini, udah spiritnya kayak gitu. Nanti kan karena dia baru belajar masak, kan ada asin-asinnya, ya kan asin. Udahlah nggak usah datang ke tempat-tempat itu lagi. Karena dia belum cinta tuh. Nah kita datang ke tempat-tempat seperti ini supaya kita makin meningkat kesadarannya dan makin mencintai kehidupan ini. Kehidupan ini walaupun misal kita 80-90 tahun itu sebentar sebenarnya. Kita bahkan ya harusnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran masa depan. Karena ya yang harus kita lakukan hidup kita sekarang ya sekarang ini sudah
besok ada lagi jangan lagi. Silakan diminum dulu biar nggak terlalu tegang. Maka keinginan untuk makin tua, makin mempesona di hadapan suami yang dia akan mungkin menemani seumur hidup kita. Mungkin orang yang nanti ketika terakhir hidupku di dunia di sampingku adalah dia, atau aku yang akan jadi hari terakhirnya yang ada di sampingnya. Pilihannya tinggal dua aja. Kalau mati bersamaan lewat penyakit kayaknya susah. Maka mintanya lewat ini bencana. Alhamdulillah. Tapi itu pilihannya. Maka suamiku ini aku bikin dia tersenyum di akhir hayatnya karena banyak momen-momen manis bersama aku. Atau aku bikin dia terlihat cemberut karena masih banyak hal yang belum sempat dia lakukan. Itu harus menjadi mindset kita bersama. Kalau sepakat, kita teruskan nih. Kalau enggak, ya langsung aja masuk ke ibu yang menginspirasi. Karena tadi itu syarat kita bisa mencintai suami kita, terima dulu. Menerima itu bukan kita nggak mau menyelesaikan masalah ya, tapi ada perasaan nyaman. Dia harus acceptance itu, dia harus menjadi layer pertama dalam menumbuhkan apapun. Maka kalau ada orang yang dia hidupnya dalam kekurangan, dia bisa tumbuh dengan baik. Jadi kalau dia terima dulu, penerimaan itu membuat tanah itu subur untuk ditumbuhi tumbuhan. Tapi kalau dia udah nggak terima, akan makin sulit naik kelasnya. Ya Allah, aku terima takdir kekurangan ini. Allah bikin baik di hari-hari berikutnya kehidupan aku. Itu gampang, menang. Oke, nggak lama sih yang jadi. Tapi kalau udah dia nggak menerima, udah nggak menjalankan aturan-aturan Allah, udah malas sholat juga kayak gitu doang, yang nggak sholat makin kaya, yang sholat malah kayak gini. Selesai sudah, mau sholat pakai cara apa lagi? Maka satu, putuskan bahwa saya adalah istri yang menerima semua keadaan, karena segimanapun yang aku punya, dia yang akan menemaniku sampai akhir hayatku, atau aku yang akan menemaninya sampai akhir hayatku. Dan anak yang jadi tanaman jariah yang akan terus mengalirkan kebaikan itu adalah hasil kerjasama aku dengan anak. Habis itu bayangkan kerjasamanya dalam bentuk apa ya? Kita jadi semangat lagi. Nanti suami pulang itu ada pesona di dia. Lalu ketika kita memandang dia dengan perasaan cinta, suami juga akan dapat sesuatu yang berbeda. Karena kata ulama, salah satu cara dari 5 cara untuk meningkat, untuk mendinginkan pikiran dan hati, itu melihat pulang, melihat rumah, itu melihat senyum anak dan senyum istri. Senyum anak itu akan hilang dan pelaku utamanya adalah ibu. Ibu yang jarang tersenyum akan menularkan sulit senyum juga kan? Artinya ibu yang gak bahagia akan dia tularkan. Bahkan yang paling kacaunya adalah dia jadikan anaknya tempat curhat dan curhatin bapaknya. Bapak ini figur otoritas. Dia biarkan ibu tahu kurang lebihnya. Tapi di mata anak dia harus jadi berlian yang murni. Dia cinta pertamaku. Dia sumber inspirasiku. Nah kalau bapak, saya mah sebagai anak sebel karena bapak tuh sering nyakitin ibu. Gimana jadi anak soleh? Orang ibunya ngajarin kayak gitu. Cukuplah sama tetangga dan sama-sama kesukaan. Tapi pertama terima, azamkan itu, maka keadaan akan jauh lebih indah, akan jauh lebih menarik. Ketika kita sudah mengazamkan, aku terima ya Allah semua yang aku punya. Apalagi keadaannya memang sudah sangat baik, makin bermenang, bernilai syukur, penerimaan tadi. Kalau keadaannya kurang baik, lalu dia menerima, akan menjadi sabar, akan masuk ke tangan Allah
orang ini tercatat sebagai orang yang salah. Balasannya apa? Sama Allah, dibarengi Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau dia dalam keadaan baik, kalau dia makin menerima keadaan itu, dia akan tercatat sebagai orang yang bersyukur, bertambah nikmatnya, kualitas, kuantitas. Maka syarat menjadi ibu yang memesona, istri yang memesona di hadapan suami, pandang suami itu dengan pandangan kasih sayang. Kalau misalnya nggak keluar ya rasa itu terlalu tebal selimut hati kita dengan tumpukan-tumpukan ketidakterimaan, kesebelan akibat keangkuhan dia, akibat curhatnya dia. Saya udah usia 50, tadi ada jelita ya. Kalau yang di atas 50, Kolita lolos 50 tahun. Belum sekali saya diucapkan selamat, I love you, ulang tahun saya, kecuali dulu baru awal-awal pernikahan. Itu kan mungkin jadinya. Energi itu nggak bisa dibohongi. Kalau dia belum berhasil dimaknai ulang dan diikhlaskan, selama hidup dia akan ada catatannya. Sama kayak handphone, kalau nggak dihapus dia ada. Dihapus masih pindah ke ruang sampah. Habis di ruang sampah mau hapus permanen apa enggak? Itu perjuangan. Hapus permanen atau tidak rasa keselnya. Perlu mujahadah. Belum lagi benci ke tetangga. Belum lagi benci sama dia. Karena dia itu pamer dulu, narsistik dia. Maka tadi itu accept menjadi syarat utama menjadi istri yang mempesona. Yang kedua, kenapa kok kayaknya hidup ini kurang adil? Perempuan yang suruh berubah, suami yang malah kayak didiemin saja. Suami ibu, kenapa nggak datang ke tempat ini? Karena kerja, maka apresiasi itu. Karena dia nggak punya akses sebebas kita, yang bisa datang kapanpun, masih punya waktu untuk pakai lipstik, pakai bedak, ngacanya lebih panjang daripada suami. Suami sudah harus berjibaku dengan pekerjaannya saat ini. Maka yang harus punya tanggung jawab merubah dirinya lebih baik duluan, ya istri. Nanti tularkan energi positif itu ke suami yang memang dia nggak punya waktu sebanyak kita. Yang kedua. Yang ketiga, tipe lelaki itu beda dengan perempuan. Sebanyak apapun masalah di lelaki, makin banyak masalah lelaki, dia akan makin diem dan mikir. Maka kalau ibu tidak suportif dengan keadaan batin suami, suaminya akan makin hari makin kurus dan cepat mati. Ini fakta. Lelaki itu lebih gampang meninggal duluan dibanding istri. Karena dia bukan tipe orang yang bisa ngeluarin masalah. Makin beban makin diem, makin kayak patung loh. Tapi makin nyebelin perilakunya. Maka kita sebagai istri harus bisa menjadi sirkulasi energi emosi. Kita harus jadi jendela dia yang mendinginkan keadaan. Karena dia harus dibantu. Dia manusia yang kaku, yang kalau ada masalah di kantor pulang, "Mam, nanti aku mau curhat ya." Atau nanti, "Mam, aku nanti habis isak mau ke rumahnya tetangga, mau curhatin masalah." Gak ada. Mentok-mentok dia ngobrol cuma ngerokok saja. Udah nyedot masalah, ngurusin masalah. Nah, kalau istri, dia punya banyak mekanisme pertahanan diri terhadap stresor. Mulutnya, lisannya itu mengeluarkan kata psikolognya 2000 kata minimal sehari. Suami itu sekitar 700 doang. 700 kalau dipakai, kalau nggak dipakai, kalau nggak capek kerja, ngobrol, temu siapapun rahasia ya. Satu orang dengan rahasianya, 2 orang. Yang kedua, handphone. Jarang lelaki itu
Emang bisanya pamer motor barunya. Emang dia lagi bisa beli apa? Ibu yang sarankan itu curhat lewat status tuh ibu bisa, bapak enggak. Bapak cukup ada di sini. Air mata sulit nangis. Karena dia tuh merasa saya pemegang otoritas. Kalau istri nangis saya nangis, lah gimana kita? Ini pundak saya untuk sandaran istri. Kita jarang punya mindset ini juga bisa jadi sandaran suami saya. Emang nggak mungkin dia begini apa stres banget. Tapi ibu ambil kepalanya, Pak, sandaran sama saya. Saya bangga punya suami seperti itu. Naikin dulu ibunya, baru dia ada tahu. Kalau enggak, dia merasa lemah gitu. Belum lagi ibu udah nulis WA nih lempar. Dia sibuk melihat kan target dari status WA saya udah lihat ya. Kalau udah lihat aman, nggak terlalu intens ya. Perut itu juga jadi pelampiasan buat ibu itu. Pusing nih, bumbu yang pedes-pedes. Sebelah tadi. Suami malah kalau pedes sedikit dia bersin-bersin. Ada yang nggak doyan pedes. Mekanisme perempuan itu banyak dan kreatif karena dia merasa tidak ada ego gitu. Saya itu orang yang apa adanya. Dia harus nampak pasti sepanjang hari itu ya suami. Dia nggak boleh lemah. Seolah-olah suami nggak butuh sirkulasi ekonomi. Tapi kalau suami udah mulai nggak stabil, marahnya dikit-dikit marah, itu berarti memang banyak kebutuhan yang belum bisa sirkulasikan. Dan kita sebagai pasangan yang paling dekat dengan mereka harus mampu menjadi cara suami menghilangkan ketemanan di tempat kerjanya, dalam kehidupannya dan sebagainya. Kalau misal dulu saat ibu masih berjuang mungkin awal-awal pernikahan kan masih ada yang dalam kaya, ada yang masih kekurangan. Itu bagi ibu tinggal bilang gini, Pak, minta uang. anak udah mau habis, beras juga mau habis, uang udah mulai dalam. Oh iya Pak, tenang. Itu ucapannya tenang, di pikirannya dia mikir gumpal gitu. Karena dia merasa ini tanggung jawab itu ada di tangan. Dan dia sebenarnya nggak mau lihat istrinya kekurangan. Bagi istri kayak teman-teman aja melaporkan itu. Tapi kalau suami dan istri, Pak, susu mau habis, mama yakin nanti ada rezekinya. Wah, itu kayak angin surga yang dibuka. Yang justru akan membuat suami itu makin semangat sebenarnya, akan makin bersyukur hidupnya karena punya istri yang seperti itu. Tapi ada juga tipe suami yang memang harus dimarah-marahin dan mau kerja karena dia nggak kerja. Itu beda kasus. Itu yang untuk istri. Asal Bikin Ketawa dia. kita itu tenang, damai dada kita itu, karena kita akan punya tanggung jawab menghilangkan stresnya suami. Besok pagi, kalau malam harinya dia datang dalam keadaan pikiran yang lumpuh dan capek, maka kita bertugas. Besok paginya dia harus sudah lega karena bertemu dengan anak istrinya. Jangan sampai ketemu sama anak istri sama saja. Peran kita apa? Padahal kita juga pasti berperan sebagai istri dan juga berperan sebagai ibu untuk anak-anak. Cara praktisnya. Ketika datang kantor, ibu harus tersenyum. Saya nggak bisa tersenyum, setidaknya hati itu bisa dirasain. Kalau hati tersenyum, agak menarik, otomatis dia. Tapi kalau ini doang yang tersenyum, bentar dia, assalamualaikum, gimana? Karena udah tahu baik bisa, nggak organik dari hati. Maka hati ibu harus syukur ibu. Kalau ada yang sulit bersyukur, please kira-kira apa yang bisa saya syukuri dari ibu? Suami kurang 1 jam udah jaga energi. Ini kan namanya latihan ya. Memang harus ada pengalaman yang dipersiapkan. Maka suami masuk itu sudah harus ada sambutan, harus ada mentari pagi yang muncul di wajah kita sebagai istri.
Karena itu tak terpilah. Kasih sayang harus dipenuhi oleh seorang istri untuk suami. Karena kalau enggak, secantik apapun ibu, itu biasa saja dari suami. Justru lebih cantik istri orang. Karena kita pasti penasaran. Coba istri orang yang dianggap cantik itu dibar-bar itu loh, dibuka-buka itu nggak ada penasarannya. Ini sama saja ujung-ujungnya. Maka pelakor itu hanya bisa merebut nafsu suami saya saja. Selera duniawi suami saya mungkin bisa digoda oleh orang lain, tetapi kasih sayang nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena saya terikat oleh ikatan suci dalam ikatan pernikahan. Ada cahaya yang mengikatkan dalam pernikahan, sehingga membuat sentuhan saya dengan dia halal. Tetapi yang jadi problem adalah kasih sayang nggak mungkin dan rasa suami. Maka dia pulang dengan alasan apa? Ya karena alasannya usia juga udah anak gede-gede. Problem itu. Karena anak sudah gede-gede itu alasan suami pulang. Walaupun tak terucap tapi terasa, itu nggak bisa. Agak sulit usul khotimah kayak gitu. Karena dia sudah menjalani itu tak tahu. Karena suaminya gimana, anak udah gede-gede. Tapi segimanapun orang di luar sana lebih menarik secara fisik, tapi tetap aja rumahku yang kalau ketemu istri, dia mungkin sesekali kalau suaminya nakal, dia akan lakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan orang lain. Tapi dalam pikirannya ini hanya selera nafsu saya saja, selera duniawi. Tapi untuk kenyamanan hati, rumah, istri dan anakku yang nggak mungkin diganti oleh siapapun. Tapi itu nggak akan hilang kalau kasih sayang kita nggak berhasil mengkontrol. Apalagi yang di pelapor dari luar sana masih berjuang dengan kasih sayang juga. Mas sudah sarapan belum? Biasa, orang masih belum bertahun-tahun. Lalu suaminya merasa selera duniawi dapat dari dia, perhatian juga dapat dari dia. Ke rumah, perasaan yang muncul ya cuma pusing saja. Diomelin malah. Walaupun takdir Allah tidak memisahkan kita dengan dia, tetapi kan takdir sakinah mawaddah warahmah dari tujuan pernikahan dicabut oleh Allah. Menit lagi. Ini baru mukadimah kedua. Perlu bersambung kayaknya Ustaz. Agak saya percepat ya. Satu, tersenyum. Setidaknya hari ini. Problem biar gak mengganggu senyum tulus kita untuk mensyukuri anugerah Allah, terima saja masalah. Gak apa-apa saya punya masalah. Masih ada sesuatu yang bisa saya syukuri. Ya ada apa? Saya sekarang lagi punya konflik dengan mereka. Ya gak apa-apa saya terima. Ya gak terganggu bagian-bagian yang bisa disyukuri. Yang kedua, tangan ibu biasakan menengadah dalam doa. Dan sebelum tidur, rukyah suaminya tuh. Ini beneran sangat efektif menghilangkan beban suami. Lurus dadanya. Pak Dim, itu hilang. Gak ada yang bisa mengalahkan dahsyatnya sentuhan istri kepada suami. Dikatakan kalau anak, doa paling mustajabnya adalah doa yang disampaikan oleh ibunya. Suami adalah doa istri. Sentuhan tangan istri yang berenergi dahsyat itu lurusin ke dadanya. Apalagi kalau kita sudah tahu suami kayaknya capek banget, bukan cuma capek fisiknya, tapi juga pikirannya. Karena dia dari tadi izin keluar untuk ngobrol terus. Maka dalam pelukan itu jangan pelukannya naiknya langsung pelukan rukyah. Maka untuk dadanya bacain Fatihah. Gak ada tuh masalah yang bisa tahan kalau sudah ada bacaan Al-Quran. Gak usah kenceng-kenceng biar tak kayaknya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mungkin awal-awal suami kalau nggak pernah begitu ya risih kan. Ngapain sih gitu? Kenapa
dadamu itu juga perlu mama terus-terus biar enak. Makin lega, makin lapang dadamu, rezeki kita insya Allah makin banyak. Mungkin gajinya biasa, tapi nikmatnya luar biasa. Mungkin gajinya belum berubah, tetap di angka yang segitu dan cukup itu. Tetapi catatan dari gaji itu keluarnya itu masuk ke catatan malaikat yang mencatat kebaikan. Ada orang gajinya 30 juta, 80%-nya nggak masuk sia-sia, nggak ada catatan dari uang itu yang diridhoi. Karena dia misalnya diana, dia misalnya nyuri, anak-anaknya pasti dibikin amburadul, ada yang narkoba dan sebagainya. Kalau transfer ke pelakor kan ada yang gitu. Itu ya catatan neraka itu. Tapi ada yang gajinya 3 juta doang, tapi hampir 90% masuk tuh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Masuk ke catatan baik sedikit apapun. Kan berkah itu namanya. Nah, sentuhan elusan pada dada itu sumber kehidupan, poros kehidupan dada. Dadanya segumpal dada, hatinya baik, dia baik semuanya. Wa idza fasada qalbu fasada. Kalau hatinya udah buruk semuanya. Maka saya sangat menginginkan ini hadir di ranjang itu. Ada sentuhan-sentuhan sebelum episode sentuhan-sentuhan yang lebih final itu ada. Itu dulu ada itu. Sentuhan spiritualitas untuk menghilangkan, karena ngaruh kalau kita ya Allah hilangkan energi itu ngaruh. Cuman kita nggak melihat saja. Kalau melihat itu kayak orang yang habis bermain kotoran, kena polusi, lalu kita bersih. Tapi itu secara spiritual. Maka suami kayak leganya menyedot sebatang rokok jauh lebih lega, dielus-elus dadanya oleh istri. Karena itu dua efeknya. Ada sentuhan fisik yang menjalankan energi positif ke hati, terus ada kedua berarti istriku support itu. Bukan kibiran, bukan sesuatu yang nanti memaksakan keinginan, tapi istriku juga sekarang ridho dengan keadaan. Mau ada masalah, nggak ada masalah, lakukan itu. Itu akan membersihkan hati suami, bantu dia mensirkulasikan emosinya. Habis itu pundaknya nih, makin kencang pundak suami bukan tanda dia sering ke fitness, tapi dia stresnya banyak. Lemesin kepala ini, di sini banyak saraf, banyak titik saraf, pijitin sampai kayak jinnya keluar. Itu bukan hanya masuk angin saja, tapi ada hambatan emosional yang kuat yang juga nanti mempengaruhi keadaan fisik. Praktekin ya. Kalau nggak praktekin, pulang dulu aja deh. Lakukan itu untuk membantu mensirkulasikan stresnya suami yang memang dia itu nggak ekspresi. Ada sih sebagian yang ekspresi. Nah kalau saya, karena saya ngerti ya saya minta pijitin kepala saya, baca. Terus punggung saya juga lurus, bacain ayat kursi ya. Supaya apa? Supaya saya besok jauh lebih bersinar, jauh lebih bercahaya. Batin saya makin hari makin bersih. Apalagi level kesolehan kita makin baik. Oh selesai itu. Yang baik tidak nanti ada masuk surgaku betul terwujud. Udah, saya masuk aja langsung yang ke kalau anak ibu masuk TK itu masih punya kesempatan untuk melakukan cara usia 0 sampai 12 tahun. Itu usia paling baik memberikan experience, learning experience, kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan seperti 0 sampai 12. Di atas 12 agak susah kalau nggak terbiasa. Karena kalau misalnya ngajak jalan-jalan anak yang di atas usia 12 itu lebih suka sama temennya. Dia udah masuk pada tahap remaja yang memang fokus menjadi maka kalau ada study tour, ada rekreasi di sekolah, terus ibunya boleh ikut, kalau mau ikut bayar lebih ya. Terus kita bilang,
katanya ibunya boleh ikut. Mama boleh nggak usah mah. Dia akan terjadi dengan tapi 0 sampai 12 Mainan kamu mana ada tadi? anak-anak itu jalan-jalan yang punya arti dan nanti akan kalau kita sebagai anak sekarang ditanya apa pesan yang paling berharga dari orang tua kalau nggak ada itu berarti kurang jalan kurang safar Oh, di bawah. safar itu menjadi salah satu cara menanamkan kenangan maka sampai 12 tahun liburannya usahakan ada jalan-jalan dalam perjalanan itu usahakan ada yang perjalanan yang isinya itu terkenang menguatkan iman karena exposure itu akan menentukan anak kita jadi apa Sini main sini. kalau exposure anak kita paparan energinya itu dari 0 sampai 12 tahun itu seringnya diajak berdandan Aji semuanya. maka nanti layer utama hidupnya itu penampilan Kosong. kalau dia akan punya skincare gitu anak saya sih sudah dandan ibunya ada ke sana usia 0 sampai 12 tahun walaupun 0 ini seolah-olah nggak ngerti tapi dia menyerap kebiasaan ibu maka 0 sampai 12 tahun kalau saran saya harus ada pengalaman bermain yang membahagiakan tempat rekreasi. Ingat ibu, pertama kali ibu ke kebun binatang dulu itu pasti sangat menyenangkan. Kalau kita rasa ada nggak efek perjalanan dulu ketika aku masih SD ke kebun binatang itu dengan kondisi karakter itu ada. Tangki emosi kita ketika kita diajak ke tempat melalui safar itu kayak terisi itu batin kita. Gak ada kekosongan, gak ada protes terhadap perilaku orang tua. Karena ada waktu-waktu di jalan bersama, safar. Nah, itu yang satu. Yang kedua, bukan masalah mahal murahnya, tetapi kita mengisi apa di tempat. Kalau saran saya, ajak sesekali anak itu datang ke tempat di mana dia mengejar seniman. Walaupun dia gak demen, misalnya minggu depan atau bulan depan di Istiqlal ada adib pada hari Minggu. Maka saya dan suami akan bilang, Mas kita harus ke sana. Walaupun bisa pakai mobil sendiri misalnya, biar ada experience yang lebih, saya akan naik kereta saja. Nanti turun di stasiun Juanda, habis itu tinggal jalan ke Istiqlal. Nah, usahakan ada perjalanan-perjalanan yang seperti ini. Nanti anak akan ingat. Ibu saya suka sesekali ngajak naik kereta untuk ketemu ulama, untuk duduk di kajian. Waktu itu sih saya cuma main handphone saja, tapi setelah saya dewasa, mudah terbuka hati itu menerima ilmu, mudah suka kembali datang ke majelis-majelis ilmu. Nah, nanti keadaan yang paling disyukuri orang tua yang sudah meninggal adalah melihat anaknya punya circle positif. Melihat anaknya punya kegiatan amal soleh, itu akan nampak dalam dimensi kubur kita apa yang dilakukan oleh anak kami. Maka lakukan perjalanan yang seperti itu. Lalu kirimkan sinyal bahwa perjalanan yang seperti itu adalah perjalanan yang memang sangat berarti. Misalnya besok kita akan ke Istiqlal, sholat di sana, baca Quran 1 juz, mendengarkan kajian, semua anggota keluarga ikut. Mama sudah siapkan bajunya. Nanti kita pakai baju samaan ya, sama adik. Nanti apa nggak apa-apa, papa beda. Dia memang agak lain bapaknya. Untuk kita nanti siapkan. Besok mau sarapannya apa? Girohnya itu disiapkan itu. Bukan hanya kalau bisa rekreasi kemana yang ditanya besok apa saja kebutuhannya. Datang untuk meringkas iman, tanamkan bahwa anak punya pesan urusan iman mama nomor 1. Pokok kalau besok pengajian baju warnanya ditentukan. Kita diminta mau sarapan apa? Saya mau sarapan ini. Oke kamu pilih. Kamu apa? Gitu. Kenapa? Karena besok kita akan datang ke tempat-tempat di mana tempat itu ada pandangan Allah. Bisa jadi sekali saja ibu taklim, lalu taklim ibu diterima Allah, kita akan selamat semua. Sekali. Tapi kan kita nggak bisa maktiin taklim mana yang diterima. Maka kuncinya continue istiqomah. Tapi anak lihat gila nama saya. Mungkin sekarang dia nggak testimoni,
20 tahun lagi dia testimoni. Saat ibunya sudah dikubur, testimoni akan menurunkan rahmat Allah ke kubur itu. Karena jadi amalnya dia. Sudah, masih ada 5 menit lagi. Exposure itu penting ke anak kita. Usahakan anak-anak terpapar dengan kegiatan baik dari orang tua. Gak apa-apa, walaupun mereka mungkin belum paham, tapi nanti ada memori. Yang memori itu akan jadi wadah budaya. Memori itu akan jadi wadah budaya. Karena banyak sekali cerita yang ketika anaknya ini menjadi bajingan, menjadi maling, pokoknya udah gak karu-karuan. Tetapi ada satu waktu Tuhan menyiapkan hidayah. Oh ternyata hidayah itu memang sudah Tuhan persiapkan wadahnya lewat sujud ibunya di malam hari. Dulu masih bayinya, kalau ibunya mau sholat tahajud, dia cari posisi yang paling dekat dengan anaknya tidur. Supaya apa? Supaya cahaya sujudnya juga terpapar ke anaknya yang sedang tidur. Memori itu kalau sudah Allah terima, abadi. Dalam perjalanan anaknya masih nakal-nakal, tenang saja ada episode yang pernah ditanamkan yang wadah itu bisa nanti menjadi wadah hidayah anak kita. Tapi kalau udah nggak ada kayak itu, nggak ada jaminan anak kita bisa jadi sampai akhir hayatnya suul khotimah kalau maka memori itu menjadi. Ya, 5 menit terakhir ini saya akan pakai untuk menerangkan formula ini. Mungkin di awal-awal tadi saya hanya berbicara di level mindset supaya kita satu pikiran dalam melihat kehidupan ini. Kalau cocok diambil sebagai pelajaran, yang paling cocok dipraktekkan apa dan sebagainya. Nah, yang kedua 5 menit ini saya akan ngasih resep yang mungkin bisa nanti dimasak di rumah. Orang tua yang baik, ibu yang baik, suami yang baik itu harus punya 5B saya bilang. 5B. 1. Big goals. Impian yang besar. Kita mungkin sudah selesai dengan impian. Dulu saya pengennya jadi pramugari, tapi sekarang udah gak mungkin jadi pramugari. Jadi pramugari dalam maskapai rumah tangga saja. Impian untuk diri kita bisa jadi udah selesai. Tapi untuk anak-anak kita jangan diselesaikan. Karena ibu punya doa yang bisa dikabulkan Allah kapan saja. Maka impian untuk anak harus besar segimanapun kita. Bisa jadi karena bacaan Al-Quran kita biasa-biasa saja, gak punya tuh cita-cita anak hafiz Al-Quran bisa. Tapi kalau itu mau dijadikan cita-cita, ya jadikan saja, gak ada urusan dengan keadaan kita. Keadaan kita sudah diselesaikan, silahkan. Tapi anak-anak kita adalah pabrik produksi dari impian besar orang tuanya. Orang-orang yang hebat itu rata-rata dimulai dari impian orang tua yang luar biasa. Maka impian untuk anak-anak kita harus besar. Mau jadi apa? Impikan itu. Saya pengen anak saya jadi dokter. Anak saya setuju nggak? Iya, dia juga mau jadi dokter. Ya Allah, jadikan anak saya dokter yang punya rumah sakit besar nanti. Bahkan bukan cuma satu rumah sakit besar. Yang B kedua, big goals. Ada goal yang besar. Goal yang besar itu, tujuan yang besar itu menjadi ruh dari impian yang besar. Impian yang besar, kalau tidak ada ruhnya, bisa dunia saja urusan. Tapi kalau ada ruhnya, ada tujuan besarnya, menjadi punya nilai. Apa tujuannya? Tujuan paling mulia adalah 1, untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, di tujuan itu harus ada nilai kebermanfaatan untuk sesama. Misal, tujuan besarnya saya pengen melihat anak saya jadi dokter. Tujuannya, impiannya jadi dokter. Tujuannya harus saya pengen anak saya, kalau kamu udah jadi dokter spesialis dan nanti kamu juga nafkahnya cukup dari suamimu, ibu dikit sebulan sekali saja kamu kasih pengobatan gratis kayak kalau mampunya buat 1 orang. Ya buka pendaftaran, kira-kira akhir bulan ini yang mau berobat ke saya silahkan WA saja. Atau di grup, nanti kamu umumkan di grup WA yang punya tetangga yang kira-kira gak mampu, silahkan datang ke saya, setorkan anaknya. Kalau dia dalam keadaan gak kuat, insya Allah saya bisa hadir ke rumahnya. Tujuannya mulia, ridho Allah, bermanfaatan manusia. Ini gak mungkin tergelincir.
Kalau ibu pengen anaknya jadi polisi, nah ibu ingin kamu kalau jadi polisi, kalau nggak ada surat resmi perintah dari kantor, kamu jangan nilang orang sembarangan. Uang tilangnya jangan bawa ke rumah, itu akan jadi api buat anak istrimu. Kamu kalau jadi polisi, bekerjalah sesuai aturan. Uang tilang itu jangan sampai masuk ke kantongmu, karena aturannya dia harus masuk ke kas negara. Tapi kalau kamu minta cash di sana, itu pasti bagi-bagi kan untuk tanggung kamu. Ibu nggak mau melihat anak ibu jadi polisi di dunia, tapi jadi bahan bakar di neraka nanti. Ada goals mulia, ridho Allah, bermanfaat. Maka kalau uang muncul dari orang tua, nanti anak itu akan tumbuh dengan nilai itu. Ada kesempatan untuk berbuat curang, ditolak, hidayah turun karena tidak sama orang tua. Maka nanti sesekali anak itu dibisiki gini. Nah, bagi ibu paling bahagia itu adalah ketika melihat anaknya bermanfaat untuk orang lain. Coba, kalau ada pesan ini ke ibu, ketika ibu masih kecil, ibu akan cari cara untuk bermanfaat. Sering kali ibu itu bilang, nah, ibu yang paling bahagia di dunia ini adalah ketika melihat anaknya bermanfaat untuk orang lain di profesinya masing-masing. Bisa jadi nanti 3 tahun ibu sering ucapkan itu, dia udah mulai mikir, berarti bahagia ibu itu bukan ngasih hadiah doang. Saya sekarang ngasih sedekah 2.000 untuk orang lain, itu juga jadi bahagia. Bisa jadi ketika usia anak, ibu masih ada, anak masih nggak terlalu menjadikan itu filosofi hidup. Tapi nanti ketika dia dewasa, dia berpaham bahwa saya hadir di dunia ini bermanfaat untuk orang lain, karena manfaat untuk orang lain bahagia utama hidup. Itu sangat ngaruh sekali ke cara berperilaku anak tadi. Maka jangan jadikan tujuan hidup itu sebenarnya itu bisa jadi dampak saja. Maka kalau tujuannya kenapa kamu harus jadi dokter biar kamu kaya? Kaya itu bisa jadi dampak kok. Kalau hidup bermanfaat, Tuhan juga akan kasih sesuai dengan kapasitas kebermanfaatan. Kaya itu jangan dijadikan tujuan. Karena kalau dia jadi tujuan, dia akan sikut kanan sikut kiri. Tapi kalau kaya itu dampak dari kebermanfaatan, dia naiknya itu syar'i bersama Allah, bertawakal kepada Allah, karena nilainya itu mulia. Pengen jadi dokter yang bermanfaat, bukan cuma yang mau nyuntik kalau gila-gila. Kalau ada orang yang mau meninggal, udah engap nafasnya, lalu kamu tanya, ini biayanya segini. Kalau ibu karena nggak bisa, ya sudah berarti ibu nggak bisa berobat di sini. Gimana? Kalau kucing saja, kadang orang itu bisa sayang, ke manusia kadang dibiarkan saja. Padahal walaupun bisa jadi nih, uang dia nggak mungkin buat mengcover operasinya, tapi kan dia bisa cari cara, bisa tolong. Ibu udah punya BPJS belum? Belum. Ya sudah, iuran BPJS pertamanya saya bantu mendilkan hari ini juga. Teleponlah dia kenalannya, telepon dia orang bagian administrasi. Selesai, ini bisa berobat. Nggak langsung ditolak seolah-olah nggak ada tanggung jawab kemanusiaan di profesi. Siapa yang salah? Bisa jadi anak ini memang nggak punya cara berpikir kebermanfaatan untuk orang lain. Nggak pernah dapat pesan untuk manfaat hidupnya dari ibundanya. Maka ada yang kedua, big goals. Billahi ta'ala, manfaat untuk orang lain, mau jadi apapun. Itu patokan kebahagiaan ibu. Yang ketiga, big effort. Harus ada usaha besar yang memang diupayakan. Kalau mau jadi dokter, ya udah mulai cari kampus di mana. Anak-anak harus jago pelajaran apa, dibimbelin sejak SMA. Hal-hal kayak gitu memang harus disiapkan. Harus ada usaha besar. Syarat kita bisa berikhtiar besar, itu harus ikhlas. Maka kalau tumbuh anak, kembang anak seperti ini, mau bertumbuh baik, ya jangan marahin, jangan larang, jaga saja. Nah, jangan kayak gitu. Nggak bisa, dia memang butuh mengeksplor. Mainan yang dibelikan 2 hari 3 hari bosan. Dia pengen punya yang kayak gini. Sesuatu yang baru dia eksplor. Jangan marahin, jangan larang. Jaga saja di usia yang memang seperti itu. Biar nggak bahaya apa, biar nggak merugikan orang lain apa. Tapi kalau misalnya sementara dia masih aman, tungguin saja. Capek iya. Orang kalau dihitung ngejar lari-lari mereka itu bisa kiloan ya. Syarat biar capeknya itu nggak jadi kiloan, ikhlas. Berarti
Ada. Iya sayang. Iya iya iya. Yuk ke bunda.